bisa punya kesempatan untuk usaha. Yang penting memang kemauan yang kuat. Yang keduanya memang jangan bosanan. Terus dia harus semangat. Semua orang pasti bisa kok. Itu tinggal diri kitanya mau berubah atau enggak. Gitu kitanya mau jalan nggak untuk usaha ini. Apapun usahanya pasti jalan kalau kita konsisten, kitanya serius ngejalaninnya, itu pasti jalan. Nama saya Richard Wilson. Saya asli dari Manado, Bandung. Umur saya 45 tahun untuk sekarang ini. Nah, kalau cerita awal mula memang jualan teh pekat, awalnya memang saya kerjanya di bank sih. Bank swasta di Bandung, 9 tahun. Nah, tapi setelah itu ada yang pemilik hotel, dia hire saya untuk kerja di malam, untuk urusin klub dan karaoke. Dari situ saya mulai siangnya saya kerja, malamnya saya kerja malam. Kerja malam itu kurang lebih mungkin saya sekitar 15 tahun saya kerja malam. Saya megang karaoke, saya megang di Bandung, akhirnya sampai ke Pekanbaru, ke Kalimantan, Palembang, dan lain-lain. Memang saya di dunia malam itu udah lama memang ngasilin penghasilan yang besar. Cuman tiap orang punya pemikiran yang berbeda. Apalagi saya mungkin pada saat itu teman-teman saya di dunia malam banyak yang meninggal. Apakah itu memang karena overdosis, apakah karena itu kebanyakan minum atau kecelakaan, dan itu kita lihat semua. Saya dan istri ngelihat hal itu tiap hari. Disitulah kita berpikir harus berhenti di malam. Di malam akhirnya kita mulai berhenti walaupun susah ya. Rata-rata kalau orang yang udah di malam itu nggak mau kerja siang karena cari uangnya gampang, ya gampang banget. Apalagi saya yang notabene saya ketemu bos-bos untuk ukuran uang 1 juta 2 juta masa malam wah gampang banget buat saya. Tapi untuk rubah, untuk pindah dari sana itu nggak gampang dan nggak semua orang rata-rata di dunia malam itu nggak mau keluar karena memang menggiurkan gitu. Dengan kita lepasnya dunia malam berarti kita lepaslah semua penghasilan kita di malam. Penghasilan saya mungkin dari malam itu bisa sampai 50 juta per bulan. Sampai akhirnya nggak punya penghasilan. Pada saat itu saya sampai jual rumah, jual kendaraan, jual semua, sampai ke jual tabung gas. Jadi pada saat jatuh itu saya benar-benar jatuh. Untuk makan susah, udah nggak ada sama sekali. Setelah kerja malam saya mulailah akhirnya dari itu saya mulai berhenti. Berhenti dari kerja malam, saya mulai bangun usaha. Usaha showroom mobil sama showroom motor. Tapi usaha itu memang kendalanya sih nggak gampang. Naik turun, dia jatuh bangun, akhirnya saya bangkrut juga di tahun pas mau corona itu saya bangkrut. Akhirnya saya bikin ayam crispy, es jeruk, Thai tea, steak, dan juga saya sempat jualan sate Madura. Saya di ayam itu kurang lebih 3 tahun saya ngelola ayam crispy, karena ayam itu memang punya adik. Di situ memang ayam itu berkembang cepat karena memang pada saat itu corona. Di saat corona itu ayam itu dibutuhkan untuk protein. Sehingga bisnis saya orang lain jatuh, saya agak melesat. Cuman setelah itu ayam itu memang harganya kan nggak stabil, naik turun. Di situ saya mulai agak jatuh, akhirnya saya jual. Intinya saya jual ayam, saya balik lagi ke jualan motor. Di jualan motor juga dari 1, 2 akhirnya ambruk lagi, bangkrut lagi. Dari motor itu kita ketemulah ST. Sebelum saya ambil ini saya franchise ke orang sih. Franchise ke orang, kita coba sebulan saya franchise, setelah itu akhirnya saya bikin sendiri. Bikin sendiri dari awalnya dari pabrik ke pabrik, saya minta memang ditolak. Ya enak gak enak gitu kan ya, datang ditolak karena kita memang kapasitas kita nggak gede untuk teh. Awal pengambilan teh itu saya ambil di distributor, awalnya di Bandung, tapi dia diarahkan ke pabrik. Pabriknya daerah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah akhirnya kita coba ke sana, kita ajuin permintaan untuk kerjasama.
door to door lah masuk ke pabrik, walaupun ya agak sedikit penolakan. Karena memang pabrik itu kan pembeliannya kan minimal ya tontonan istilahnya gitu kan. Ada rasa hati agak jatuh gitu kan ya, karena memang pembelian harus banyak. Tapi saya pikir akhirnya saya cobalah mulai beli agak banyak dengan modal pinjaman, kita ambil dulu teh, kita olah, walaupun si teh menjanjikan segini, saya cuma beli segimana dulu gitu kan untuk sampel. Dari situ mulai alhamdulillah berkembang terus, akhirnya kita malah apa yang dipinta sama teh itu kita lah melebihi kapasitas yang seharusnya dibeli di pabrik. Kita beli teh itu dari pabrik, kita baru dicampur. Kita olah, kita racik sampai kita dapetin racikan yang pas. Terus udah gitu kita olah dengan air tertentu, gulanya gula asli, kita tanpa pengawet. Tapi kita campur semua. Memang nggak gampang, tapi nggak mudah juga. Karena pembuatan teh ini butuh waktu yang lama. Yang lama itu untuk nunggu untuk sampai ke dingin. Udah sampai dingin kita campur gula, kita masukin ke galon-galon untuk bawa ke adonan ke lapak, baru bisa jualan. Kalau untuk pembuatan nggak sulit, cuman mempertahankan setelah dibuat. Karena satu hari untuk sekarang ini mungkin yang untuk dijual kita sehari bisa 50 galon. Berarti 50 galon itu kurang lebih sekitar 100 teh, berarti 200 kilo gula. Jadi memang yang mempertahankan rasa itu dia kita sudah bikin harus masuk ke freezer. Kelemahannya tadi karena si teh tanpa pengawet jadi airnya cepat asam. Teh kena matahari itu asam. Jadi memang banyak hal yang memang harus hati-hati dengan teh. Karena teh itu sensitif. Ya, air jelek juga bisa asam. Jadi kalau untuk teh itu airnya harus mendidih banget. Kalau nggak mendidih, dia di atas 100 derajat itu baru bagus. Jadi bakterinya hilang, terus tehnya bagus. Terus kalau proses tehnya juga kalau terlalu banyak direbus, itu juga nggak bagus. Jadi sari tehnya nggak keluar. Jadi itulah yang itu kendala pada saat kita ngolah teh. Itu kadang kita teh kepahitan, kadang itu teh kita malah nggak ada warnanya, nggak ada rasa atau beberapa rasanya nggak keluar. Airnya nggak bagus juga, kita ambil isi ulang dari pegunungan nggak bagus. Airnya pada saat itu tuh hujan itu nggak bagus. Airnya gitu pengaruh kena teh. Kalau untuk mitra, biayanya 5.500.000 itu udah all in, udah siap jualan. Dan saya tidak ada persentase dari mitra itu. Jadi mereka itu, saya itu hanya dapat dari produk. Jadi kemitraannya itu full untuk mitra sendiri. Keuntungan full untuk mitra, nggak ada royalti buat kita. Jadi silakan kemitraan itu cukup hanya membeli produk aja, dijalanin itu keuntungan milik sendiri. Nama saya Dara dari Bandung, awal mitra Pekat, saya awalnya kerja dulu. Setelah kerja, saya awal mitra 1, saya per hari kadang 100.000, cupnya kadang 100 cup, terus sampai jarak sebulan, nambah lagi 1 roda, nambah lagi jarak 2 bulan, nambah lagi 1 roda, sampai sekarang nyampe ke 7. Saya pengen gede, mitra ini besar, orang yang susah, orang yang gak punya uang, itu bisa jalan, bisa hidup lah dari teh ini. Mudah-mudahan ini diberkati, mudah-mudahan ini berjalan lancar, insya Allah makin besar dengan banyaknya kemitraan. Alhamdulillah hasil dari Pekat ini udah kerasa gitu, dari penghasilan harian, terus per bulannya udah ada berapanya. Kalau jualan teh itu orang melihatnya sebelah mata, sudah pasti. Karena dengan harga 3.000, 5.000, mana mungkin bisa untung gede. Tapi setelah dijalani ternyata saya pikir ini bisnis yang memang menguntungkan. Jadi kuantitinya harus banyak, outletnya harus banyak, dia baru terasa. Kalau yang ngejatuhin banyak banget. Misalkan contoh, saya sempat didatangin sama ormas. Karena nama saya Pekati. Misalkannya ormas, gitu kan ya. Banyak yang datang, yang rusuh, banyak. Tapi tetap kita hadapi karena memang nama kita sudah terdaftar di Haki,
Alhamdulillah, jadi memang ini udah nggak bisa diganggu. Kalau minder saya orangnya pejuang sebenarnya. Jadi dari kalau saya jualan, saya akan pakai kacamata kuda, saya lihat ke depan. Saya nggak pernah lihat kanan kiri. Tapi saya pikir kalau kita kerja keras, terus fokus, ini jalannya akan ada. Pertama kali buka saya cuma laku 15 cup. Di situ istri mungkin agak sedih, wah 15 cup nggak kesana kesini soalnya kan gitu, untung nggak ada. Dari 15 cup ini akhirnya kita rombak tempat, kita rombak si rodanya supaya lebih menarik dan lebih baik. Di situ kita mulai jualan lagi, naik dari 15 ke 50. Dari 10 tempat itu saya bisa sampai 3.000 sampai 5.000 cup per hari. Per lapaknya rata-rata 200 sampai 1.000 cup. Nah, disitulah mulailah banyak yang franchise atau buka kemitraan. Sampai saat ini awalnya dari satu saya, sekarang sudah 126 berarti. Roda dan mitra yang jalan. Kita mulailah buka cabang-cabang lagi, memang kita besar dari mitra. Mitra makin banyak, makin besar, akhirnya berkembang sampai sekarang. Kesan-kesannya kalau Teh Pekat ini lebih tenang ya, lebih nggak dikejar-kejar target gitu kan ya. Beda dengan dunia malam, mungkin saya dikejar-kejar dengan banyak masalah di dalamnya, misalkan kerusuhan, kegaduhan, ribut itu di dunia malam. Kalau di siang ini kita lebih tenang, terus ngejalaninnya hasilnya lebih berkah, barokah, mudah-mudahan ya hasilnya lebih enak lah. Kalau pesen buat orang-orang malam, berhenti dunia malam, coba diberhentiin di dunia malam karena memang itu cuma sementara. Kita mulailah dengan yang baik, insya Allah hasilnya baik. Terus kerja keras, terus kitanya memang fokus, itu insya Allah nanti dikasih jalan. Walaupun berat, terus saja maju. Jalanin, kita ikhlas, terus berbuat baik sama orang.